sekali lagi kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum ke dalam ruang persidangan. Terima kasih. Pak Waluyo diminta menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum ke persidangan. Baik, saudara terdakwa sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Siap ya. Posisi terakhir pada hari Kamis Baik, ayo bareng-bareng. adalah di skor karena masih ada saksi-saksi yang belum selesai. Saudara tanya. Jadi kita lanjutkan dulu pagi ini dan saudara silakan di samping penasihat. Baik. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan saksi-saksi yang belum selesai diperiksa. Silakan. Terima kasih yang mulia kepada petugas untuk menghadirkan para saksi yang sudah hadir dan kemarin malah penunda. Semua saksi diminta hadir. Ya, silakan sesuai urutan pada persidangan terakhir hari Kamis. Ada satu saksi dari Donov belum hadir. Iya, iya. Kita lanjut. Bagaimana? Cukup? Cukup ya. Sedikit ya. Ada satu saksi lagi yaitu Dadiono, saja belum hadir, tapi bisa dilanjut nanti pada saat dia sudah hadir. Posisi terakhir sebelum diskor dan diundur di hari ini, pertanyaan dari terdakwa dan selanjutnya penasihat hukum. Dan kepada para saksi, kami ingatkan apa yang sudah ditanya baik oleh penuntut umum, majelis maupun terdakwa pada persidangan yang lalu, untuk mengingatkan kepada yang nanya bahwa hal itu telah dipertanyakan. Kami persilakan dari terdakwa untuk dilanjutkan pertanyaan. Kemarin aja Atut cuma VO doang, padahal itu tentu.
Nggak bisa di sini, audionya di belakang. Audionya dari belakang. Bagang ke belakang aja pegang. Ke belakang. Oh, SOP Saya siapa ingin nih? melanjutkan pertanyaan untuk para saksi. Saya mulai dari, seingat saya kemarin itu terhenti di saudara saksi Julianis. Saudara saksi, atas pertanyaan majelis pada hari Kamis yang lalu, saudara saksi menyampaikan tentang uang yang dibawa ke Bandung dan sisa uang yang dibawa kembali ke Jakarta. Dari penjelasan yang saudara saksi sampaikan waktu itu, bahwa $30 miliar yang dibawa ke Bandung terpakai 700 juta, sisanya dibawa kembali ke Jakarta. $2 juta penuh dibawa kembali ke Jakarta. Uang sumbangan $3 juta terpakai 1,8 juta dan 1,2 juta kembali ke Jakarta. Saya ingin menanyakan lebih lanjut soal itu. Setelah uang dibawa kembali ke Jakarta, bagaimana status uang itu? Ada di mana? Ada di yang sisa 30 miliar itu disetor lagi Pak ke bank. Bukti-buktinya KPK sudah tahu. Jadi uang yang diambil dari bank disetor lagi ke bank. Yang melakukan penyetoran ke bank itu dikoordinasi oleh Oktarina Puri. Kalau yang sisa 1,2 juta dolar itu yang 754.000 US dollar diambil sama Ibu Neneng. Yang 500.000 US dollar itu dimasukkan di berangkas US dollar. Sedangkan yang 2 juta dolar, itu saya tanya ke Pak Nazar, uangnya ada di mana? Katanya Pak Nazar ada di Bu Neneng. Jadi yang saya ingin meminta ketegasan saudara saksi, apakah yang digunakan di Bandung itu uang sumbangan? Iya Pak. Bukan uang dari kantor Permai? Yang dipakai di kantor Permai cuma yang 750 juta itu Pak. Baik, saya geser ke saudara saksi Nuril. Dari keterangan yang saudara sampaikan dan disampaikan saudara saksi Julianis pada hari Kamis yang lalu, bahwa saudara yang diperintah oleh saudara Nazar untuk mengambil uang ke Julianis. Tadi disampaikan oleh saudara saksi Julianis ada uang terpakai 700 juta. Apakah uang 700 juta ini juga saudara yang mengambil? Ya, Saudara ambil dari mana? dari ruangan Mbak Julianis. Baik. Uang 700 juta itu
Cuma nggak full 700 ya kan, ada pengambilan 200, 500. Maksudnya berapa kali saudara mengambilnya 700? Saya lupa, karena memang rupiah itu kan buat pembayaran-pembayaran yang instan ya, misalkan bayar entertain, DPC, terus bayar hotel, dan ya semua kader-kader yang ada di Kongres, ketika ada perintah dari Pak Nazar, kasih ya saya kasih. Apakah saudara saksi bisa menjelaskan uang 700 juta itu persisnya untuk kepentingan apa dan untuk kepentingan siapa? Yang jelas perintahnya adalah ketika siapapun yang minta, kita kasih. Misalkan 50 juta, 100 juta gitu kan. Yang kecil-kecil lah jumlahnya, memang untuk mengcover hal-hal yang teknis, yang instan. Siapapun yang minta, mau panitia kongres ataupun DPC yang pendukung siapapun yang kira-kira di malam hari butuh entertain, ya kita kasih. Tadi saudara menyebut panitia kongres. Apa hubungannya saudara Nazarudin dengan panitia kongres? Di panitia kongres, Pak Nazar itu sangat strategis. Yang pertama, dia itu sekretaris steering committee. Ketuanya kan Mas Ibas ya. Artinya dia bisa masuk ke segala penjuru mata angin dan bisa masuk ke semua tim sukses. Apalagi dia sebagai bendahara umum de facto dan juga bendahara fraksi. Nah, disitulah dia menjadi salah satu tumpuan oleh siapapun ketika berkaitan dengan uang. Ketika bicara uang di Kongres ya Pak Nazar. Ya, Pak Nazar arahnya ke saya, ke Mbak Yunianis tentunya kan gitu. Tapi mereka yang nggak ke Mbak Yunianis semuanya ya ke saya. Gitu. Saudara menyebut bendahara umum de facto, apa maksudnya? Pasca Pilpres itu kan Pak Zainal Abidin meninggal ya. Jadi memang urusan-urusan keuangan ketika dia menjelaskan ke saya pas setelah terpilih, hampir semua soal keuangan di Partai Demokrat beliau yang menangani. Termasuk sebagai ya keuangan di DPR, termasuk sebagai Kapoksi Banggar. Jadi semua banggar fraksi Partai Demokrat dia mengkonsolidasi, termasuk di Kapoksi Banggar Komisi 3. Pak Zainal Abidin itu siapa? Mantan bendahara umum yang meninggal. Bendahara umum periode? Zamannya Pak Hadi. Baik. Bendahara umum periode Pak Hadi ya. Pada saat itu resminya saudara Nazarudin sebagai apa? Waktu itu kan dia sebagai wakil bendahara umum. Tapi ketika Pak Zainal Abidin meninggal, dialah yang memang sepertinya diperintahkan oleh Ketua Umum untuk mengurusi segala macam keuangan. Baik. Sebelum dilanjut, saya ingatkan juga penuntut umum supaya dadinya dikontrol berada di mana. Saya tidak mau kalau dia tidak hadir di sini. Yang atur persidangan ini kita jangan diatur oleh saksi. Jadi kalau dia tidak hadir, nanti hadirkan secara paksa. Terima kasih majelis, kami sambil memantau kehadiran yang bersangkutan. Nanti petugas akan melaporkan. Silakan dilanjutkan. Baik. Ada saksi satu lagi Saudara saksi Nuril, dari ini melanjutkan pertanyaan penuntut umum pekan yang lalu. Di dalam BAP saudara nomor 14 disebutkan di situ bahwa saudara pernah mengambil uang dari saudara Julianis 100.000 US, kemudian 100.000 US dan 500.000 US. Di dalam BAP itu disebutkan
pada tanggal 22 Mei 2010 jam 21 sebesar 100.000 US. Saya mendampingi Muhammad Nazarudin untuk membagikan amplop tersebut kepada lebih kurang 15 peserta kongres dari daerah Jawa. Distribusi amplop dilaksanakan di kafe dekat Hotel Mansion Pin pada malam hari. Saudara Muhammad Nazarudin mengatakan 15 peserta kongres yang diberikan itu adalah uang transport. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Pemberian itu disaksikan saya dan saudara Panji, satu orang kepercayaan saudara Nazarudin. Bisa saudara jelaskan? Ya, memang pada saat itu saya mendampingi Pak Nazar. Kalau memang dari awal saya katakan bahwa saya tidak kenal dengan ketua-ketua DPC, karena memang saya baru di Partai Demokrat. Jadi memang saya ditugaskan untuk mendampingi dia untuk membagikan amplop-amplop itu kepada DPC-DPC tersebut. Setahu saudara, karena ini disebut daerah Jawa, disebutkan nggak Jawa bagian mana? Campur-campur, ada Jawa Tengah, ada Jogja, ada Jawa Timur. Menurut saudara Nazarudin, waktu itu DPC pendukung siapa? Itu ada pendukung Marzuki dan Andi Malarangeng. Masih di angka 14. Pengambilan tanggal 22 Mei 2010 jam 22 sebesar 100.000. Saya tidak tahu digunakan untuk apa. Yang tahu saudara Muhammad Nazarudin sendiri. Kemudian yang ketiga, pengambilan tanggal 23 Mei jam 01.00 sebesar 500.000 US. Saudara Muhammad Nazarudin mengatakan kepada saya bahwa uang itu akan diberikan pada saudara Marzuki Ali langsung dan saudara Andi Malarangeng melalui Nur Cahyo Anggoro Jakti di Hotel Mansion Pin, dan pemberian diketahui oleh saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Bisa dijelaskan ya, keterangan saudara? Pada saat itu ketika Mas Nazar permintaan terhadap saya kan juga iseng juga bertanya, ini uang untuk siapa gitu kan, karena jumlahnya kan melebihi yang kita biasa bagikan kan. Yaudah ambil saja ini, ya kan prinsip kita kan menebar kemana-mana. Ini saya mau ketemu Pak Marzuki dan timnya Andi Malarangeng, anaknya Pak Hadi itu Nur Cahyo Anggoro Jati. Waktu itu juga ada Didi Gambiro juga, kata dia. Oke, ya saya kasih, saya masuk ke dalam mobil dan cruiser tersebut. Setahu saudara, karena keterangan saudara pada sidang yang lalu, ketika di Bandung saudara selalu menyertai Nazarudin, betul begitu? Iya. Ketemu Marzuki Ali di mana? Kan di Hyatt, Pak. Hotel Hyatt. Hotel Hyatt. Saudara tahu Hotel Hyatt itu apa? Kenapa saudara Marzuki ada di situ? Ya, ke seluruh tim, 3 tim ini kan masing-masing punya tempat koordinasi lah bahasanya itu. Kalau Marzuki Ali itu di Hyatt, kalau AM itu di Sheraton atau di mana gitu, saya lupa. Kalau masalah itu di Grand Aquila. Baik. Di dalam BAP saudara nomor 16, ini banyak hal nih disebutkan bahwa saudara Nazarudin curhat atau cerita tentang proyek, tentang politik, tentang Partai Demokrat pada saat melarikan diri ke Singapura, pada saat berada di Singapura, kemudian permintaan dana dari ketua fraksi Demokrat yang baru. Bisa saudara saksi jelaskan soal ini? Ya, saya urut satu-satu ya. Mungkin dari setelah kongres saya urut sampai nanti ketika di Singapura. Setelah kongres Partai Demokrat itu, dia menyampaikan kepada saya di lantai 9. Itu biasa ketika tamu lagi sepi, nggak ada kerjaan, kita bicara 4 mata.
Maksudnya lantai 9 itu apa? Gedung DPR. Gedung DPR. Gedung DPR. Nusantara 1, lantai 9, ruang bendahara fraksi. Nah, di situ dia berkeluh kesah tentang memburuknya hubungan dia dengan ketua umum yang baru yang terpilih di Bandung, bahwa banyak laporan, banyak bisikan yang berakibat pada hubungan memburuknya dia kepada ketua umum yang baru. Misalkan pertama itu soal jual-jual nama Pak SBY, jual nama Ibas, jual nama Mas Anas sendiri, itu yang membuat dia gelisah gitu kan, karena laporan-laporan sudah tembus ke Pak SBY, Mas Ibas itu kan. Yang kedua, laporan tentang yang peristiwa di majalah itu soal SPG yang membuat dia cukup gelisah. Itu juga cerita terhadap saya bagaimana itu sangat mengganggu psikologis dia dalam menjalankan aktivitas di DPR. Kemudian dia menyampaikan sangat menyesal ketika Mas Anas menang karena memang tidak bisa diatur-atur. Misalkan dalam mengurus proyek-proyek itu kan, Mas Anas lebih asik untuk konsolidasi ke daerah-daerah. Itu membuat dia menyesal lah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah bahwa ketika sebagai bendung pada saat itu, dia mulai sangat harmonis sekali dengan Pak Marzuki Ali. Memang kayaknya sudah nyetrum lah, chemistry nyambung, akhirnya sering jalan bareng dan sebagainya itu. Sampai akhirnya pada peristiwa tertangkapnya Mbak Rosa di Kemenpora, sampai saat itu pun dia semakin gelisah, semakin bingung gimana untuk mengantisipasi semua. Tambah lagi ketika sudah aroma tersangka terhadap beliau itu semakin saya juga gusar, beliau juga gusar. Akhirnya memutuskan untuk menghadap Pak Marzuki Ali tanggal 23 Mei waktu sore-sore di ruangannya, dan kemudian saya diserahkan berkas. Berkas itu hilang di lantai 9, soal laporan keuangan intinya sebetulnya, bahwa dia bercerita kalau saya tidak dibantu, partai ini saya akan hancurkan gitu kan. Partai Demokrat ini saya hancurkan, jadi bukan hanya saya yang hancur, jadi semua saya hancurkan. Saya semakin bingung gitu kan, terus terang. Saat itu kita berpisah, langsung dia malamnya berangkat ke Singapura. Di Singapura pun komunikasi saya tetap berlanjut lewat. Sebentar, saudara saksi. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa menghadap Pak Marzuki. Ini persisnya kapan? Sore, kira-kira jam 3-an sampai sore lah, tanggal 23 Mei 2011. Sebelum berangkat ke Singapura maksudnya? Sebelum berangkat ke Singapura. Setahu saudara saksi, berangkatnya memang tanggal 23 itu? 23 Isya kalau nggak salah. Pertemuannya itu jam berapa? Jam 3 sore lah, jam 3 sore sampai sore. Saudara saksi ada di mana waktu itu? Saya waktu itu ada di ruangan, terus saya langsung merapat karena beliau bilang saya ada di ini ruangan DPR, segera kesini. Ya udah saya ke situ. Terus kita satu mobil, saya di depan, di belakang Pak Nazir sama Bu Neneng di mobil Alphard putih masalah. Itu mobil perjalanan kemana? Itu parkir di DPR. Setelah itu saya keluar, ya beliau sudah selesai pertemuan dengan ketua DPR. Setelah itu kita berpisah. Baik.
apakah saat itu Saudara Nazarudin sempat bercerita pertemuan itu membahas apa atau apa isi pertemuannya? Yang pertama memang dia bercerita terhadap saya bahwa posisi saat itu memang yang sangat pasang badan adalah Pak Marzuki Ali terhadap dia pada saat itu. Ya saya kan sebagai stafnya tentunya ya mendengar saja lah. Saya juga nggak bisa ngomong apa, memang kondisinya saya juga pusing juga kan kondisi kayak gitu. Jadi bilang yang memang mau backup saya adalah Pak Marzuki Ali. Ya, intinya adalah kalau memang intinya dari Pak Marzuki Ali yang saya garis besar adalah buka saja semua, biar kena semua, biar artinya semuanya bisa kena lah terus ini. Bukan saja semua. Ya semuanya, semua yang bermasalah di Partai Demokrat harus kena, siapapun orangnya. Baik, ketika Saudara Nazarudin sudah berada di Singapura, apakah Saudara saksi masih berkomunikasi? Masih. Apa yang Saudara saksi komunikasikan atau Saudara Nazarudin komunikasikan dengan Saudara saksi? Dia sampaikan ke saya, real Mas Anas sudah tidak komit, semua sudah tidak komit dengan saya. Ini kita perlu pemilihan ulang baru ketua umum, KLB lah kira-kira gitu. Saya bilang kok bisa baru kemarin kongres gitu kan, saya tanya kayak gitu. Oh bisa saja, apa yang tidak bisa kan gitu, kalau kekuasaan gitu kan. Intinya adalah memang puncak kemarahan dia sangat tinggi sekali. Ketika di Singapura, ya kita akan buat skenario yang canggih bagaimana sahabat kita yang dimaksud Pak Emma jadi ketua umum, agar kamu nanti menjadi posisi penting di situ. Saya bilang, apa yang dijanjikan pada Saudara saksi? Ya posisi penting di partai lah. Maksudnya apa posisi penting? Ya bisa wakil sekjen, bisa wakil ketua umum lah, apalah kira-kira gitu. Cuma saya tidak menjawab. Apakah Saudara saksi intens komunikasi dengan? Setiap hari kita teleponan, bahkan BBM-an juga. Setelah dia ke Cartagena, itu putus. Kolombia kan, gitu. Pas situasinya sudah tidak kondusif, kita komunikasi putus. Saudara saksi, ketika di Singapura itu beberapa kali ada ini peristiwa yang saya ingat persis karena menjelang acara Rakernas di Sentul, ada beberapa kali serangan dilancarkan kepada saya, termasuk lewat Skype. Jadi ada acara wawancara khusus di televisi pakai komunikasi Skype. Apakah Saudara saksi tahu ini, hal ini? Ya, Apakah dikomunikasikan dengan Saudara saksi? Memang skenario busuk ini kan saya sudah mencium sudah lama. Bagaimana settingnya itu di Singapura, tidak mungkin di Indonesia. Dan ketika Skype itu yang dilakukan oleh Iwan Piliang memang sudah dirancang dengan sangat rapi, karena memang dia itu di-hire oleh Pak Nazar dengan gaji bulanan. Waktu itu memang saya sudah agak menjauh karena fokus di DPR. Itu kerancangan sudah lama untuk bagaimana Skype dari luar negeri untuk melakukan serangan-serangan bertubi-tubi kepada saudara Mas Anas agar tumbang sebagai ketua umum gitu. Itu memang skenario yang sangat luar biasa. Targetnya itu memang untuk jatuh jadi ketua umum. Baik, kalau soal permintaan dana ketua fraksi yang baru itu apa maksudnya di BAP Saudara ini? Kalau Pak Nazar ini kan kepada siapapun ya, ketika dia
ada kepentingan, itu pasti apapun yang diminta itu akan dikasih. Waktu itu kan ada pergantian dari Pak Anas ke Pak Japar, ya Pak Japar minta sesuatu, uang ya dikasih dengan Pak Nazar. Ini cerita saudara Nazar atau saudara saksi tahu sendiri? Saya tahu sendiri, karena memang kan saya yang komunikasi kan. Komunikasi dengan Ya siapa? kedua belah pihak, Pak Nazar maupun Pak Japar sebagai ketua fraksi. Memang ini diserahkan kepada ketua fraksi yang baru. Ya, sama. Setahu saudara saksi diserahkan di mana? Lantai 9. Lantai 9 itu di mana persisnya? Nusantara 1. Ya ini ruangan fraksi itu. Saya geser lagi ke saksi Julianis.